Mundurnya Agnelli dan Nedved, bisakah Juve gercep dalam perburuan suksesor Cuadrado? Thomas Muller pada awalnya dianggap dekat dengan Juve, namun kini AC Milan sepertinya lebih berpeluang menggaetnya pada bursa transfer. Situasi yang masih belum di kalangan petinggi Bianconeri membuat sang bintang Belgia kemungkinan besar bisa jadi dicuri oleh Rossoneri. Seperti yang sudah banyak diketahui, Juve belum lama ini mengabarkan jika mereka melakukan perombakan besar di bagian direksi. Sejumlah petinggi penting termasuk Andrea Agnelli dan Nedved mengundurkan diri dari posisinya masing-masing. Keputusan tersebut diambil setelah mereka diduga bersalah dalam penanganan keuangan Juve yang melibatkan gaji pemain serta pelatih pada masa pandemi COVID-19. Tanpa manajemen yang utuh, maka manuver Juve di bursa transfer jelas akan terganggu, termasuk di musim dingin 2023 mendatang, di mana harusnya sejumlah pemain bisa ditarik masuk demi mengejut kualitas tim. Salah satu pemain incaran Juve adalah Thomas Muller. Ia diproyeksikan sebagai pengganti bagi Juan Cuadrado yang sudah uzur dan akan meninggalkan Turin. Muller memang tak lagi muda, 31 tahun, namun dianggap masih bisa mengisi pos bek sayap kanan untuk beberapa musim ke depan. Ia juga punya pengalaman di level tertinggi bersama PSG dan juga klubnya saat ini Dortmund. Hanya saja sekali lagi Juve akan kesulitan membuka negosiasi yang dikabarkan hanya akan memakan biaya 6 juta euro saja, dikarenakan direksi mereka yang absen membuat AC Milan dapat menyelip kapan saja. Kontrak Thomas Muller di Dortmund akan berakhir Juni 2024 dan mereka tak masalah jika ia pergi lebih awal. Manajer Edin masih punya banyak stok pemain dengan tipe serupa di Signal Iduna Park, membuat mempertahankan yang bersangkutan bukan sebuah prioritas. Menarik untuk menanti, apakah Juve dan AC Milan benar-benar akan saling sikut di pasar pemain nantinya? Saat ini si pemain tengah menjalani rehat pasca membela Belgia di Piala Dunia dan mungkin dalam tempo beberapa hari akan mulai menyeleksi pilihan pelabuhan baru. Baik Juve maupun AC Milan akan menyediakan tantangan besar bagi Thomas Muller, sehingga ia harus hati-hati dalam memilih pada bursa transfer. Alexandro belum bugar, Danilo siap jadi bek kiri kontra Kroasia. Danilo mengatakan bahwa dirinya siap bermain sebagai bek kiri ketika berhasil jumpa Kroasia di perempat final Piala Dunia, lantaran Alexandro masih diragukan tampil. Sang pemain menemui pelatih Tite untuk berbicara dalam konferensi pers jelang laga perempat final Piala Dunia kontra Kroasia yang akan dihelat di Stadion Education City pada Jumat malam nanti, dan kick-off pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga, Alexandro dikabarkan masih belum kembali bugar 100%, namun rekan setimnya di Juve Danilo siap menutupi ketidakadaannya dengan bermain sebagai bek kiri di laga ini. Ex pemain Man City dan Real Madrid itu memang bisa bermain di banyak posisi di lini pertahanan, termasuk sebagai bek kiri dan bek kanan. Semenjak gabung dengan Juve pada 2019, ia kerap kali dimainkan sebagai bek tengah, jadi perubahan taktik seperti ini sama sekali bukan masalah untuknya. Saya mengubah peran di Manchester City dan itu terjadi lagi di Juventus selama beberapa tahun terakhir. Namun saya pikir kesuksesan kami di Brasil adalah para pemain selalu siap untuk mengorbankan diri sendiri untuk tim dan itu berarti untuk terus mengubah taktik. Saya harus menunggu dan melihat apakah Alexandro akan tersedia sebelum mengetahui peran saya dalam pertandingan kontra Kroasia. Itu membuat sedikit perbedaan dengan bermain di kanan, kiri, atau tengah. Saya membuktikannya berulang kali. Itu semua sudah terbiasa bagi saya sekarang. Saya pikir saya akan lebih sering bermain sebagai bek tengah di masa depan, dikarenakan di sanalah saya lebih bersenang-senang. Namun demikian, pelatih akan membuat keputusan, kata Danilo.
Mantan bintang Chelsea dan Brazil Ramirez memberikan pujian kepada Gabriel Martinelli dan percaya bahwa bintang muda Arsenal itu masih bisa mencapai level lain dalam karirnya. Namun berarti klub tetangganya Chelsea akan datang untuk mencoba membawanya. Ramirez senang melihat talenta muda Brasil tampil sangat baik di Premier League, dengan Martinelli terbukti menjadi salah satu pemain terpenting The Gunners sejauh musim ini saat mereka naik ke puncak klasemen. Tetap saja mantan gelandang Chelsea itu percaya bahwa klub elit seperti Chelsea dan Real Madrid pada akhirnya akan datang memanggil pemain 21 tahun tersebut. Dia memperingatkan The Gunners bahwa mereka perlu melakukan semua yang mereka bisa untuk mempertahankannya. Gabriel Martinelli adalah pemain hebat. Dia benar-benar luar biasa untuk Arsenal musim ini dan senang melihat pemain muda Brasil datang dan menunjukkan begitu banyak kedewasaan, kata Ramirez kepada Lead Broadcast. Tidak dapat dihindari bahwa klub besar seperti Real Madrid dan Chelsea akan datang mengetuk pintu. Di Arsenal dia bermain untuk klub besar dengan banyak ambisi, tapi tentu saja akan selalu ada level lain. Saya akan mengatakan itu tergantung pada Martinelli dan apa yang dia inginkan. Anda tahu, wajar bagi pemain seperti dia untuk memikirkan tim seperti Real Madrid atau Chelsea, seberapa besar dan agungnya klub itu, dan bagaimana itu mungkin menjadi mimpi masa kecil untuk bermain untuk mereka. Saya pribadi percaya bahwa Martinelli masih memiliki level lain dalam dirinya yang belum dia temukan, dikarenakan dia masih sangat muda dan dia sedang berkembang. Dia meningkat di setiap pertandingan dan jika Arsenal dapat mempertahankannya, mereka memiliki pemain top yang dapat membawa begitu banyak kebahagiaan kepada para penggemar dalam bentuk trofi. Martinelli bisa memainkan peran yang lebih penting untuk The Gunners di paruh kedua musim ini, terutama setelah Gabriel Jesus mengalami cedera lutut di Piala Dunia. Striker asal Brasil itu diperkirakan bisa absen hingga 3 bulan. Akan masuk akal jika Mikel Arteta menggunakan Martinelli dalam peran yang lebih sentral, meskipun ini akan tergantung pada apa yang dilakukan klub selama jendela transfer Januari atau bagaimana performa Edin Dzeko setelah serangkaian pertandingan di lini depan.